Oke, selamat datang kembali di channel Sekolah Falas. Ya, masih bersama saya DPS Dan saya juga MNK. Oke. Foto angel ini. Foto angel. Di konten kali ini yang sering ditanyakan oleh para teman-teman, terutama Yang baru belajar nih. yang baru belajar. Mas, saya itu punyanya modal cuma 1 juta. Nah, ini apakah mungkin gitu ya? Iya. Oke. Pertanyaan paling umum ini. Pertanyaan paling umum gitu ya. Bahkan ada yang sadis kalau modalnya 100.000 bisa 100.000. Anda gitu ya. Baik, nah ini sekarang kita akan ulas di video kali ini. Trading modal 1 juta. Mungkinkah gitu ya? Kalau mungkin hitungannya seperti apa? Kalau nggak mungkin kenapa? Misalnya seperti itu ya. Baik, kita langsung saja ya. Trading modal 1 juta. Nah, mungkin atau enggak ini, Mas? Jadi sangat mungkin ya. Cuma kita harus rasional bahwa ketika modalnya 1 juta itu profit yang dihasilkan juga sebanding. Jadi 5-10% itu selama 1 bulan itu normal. Artinya 1 juta bisa untuk trading. Jadi besarnya modal yang dibutuhkan untuk trading itu karena sekarang zamannya canggih, itu sudah nggak perlu besar banget ya. Bahkan 100.000 bisa. Cuma masalahnya mau profit berapa itu yang kita harus mengaca ke modal itu sendiri. Jadi nggak bisa ngarep ya, Mas. Modal 1 juta, profitnya 100 juta. Nah, itu sangat ya teman-teman tahu sendirilah. Kalau pancingnya kecil terus mau minta ikan besar kan pancingnya cuklek kan gitu. Artinya kalau kita mau mancing ikan hiu, ya, modalnya cuma pelasan yang kecil itu pasti patah gitu ya. Pasti patah. Menyesuaikan ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan modal. Karena di forex itu bisnis, bukan gambler ya. Artinya kita harus memperlakukan trading itu sebagaimana bisnis seperti biasanya. Artinya profit normal itu 1 bulan ya 5-10%. Lebih dari itu bisa. Bisa apa enggak? Bisa, tapi resikonya juga semakin besar. Jadi trading dengan modal 1 juta itu tentu bisa. Syaratnya yaitu kita harus memilih broker yang leverage-nya agak besar. Karena modal kita kecil, jadi kita perlu leverage yang agak besar untuk transaksi di pasar forex. Nah, ini ada tulisan, Mas. Broker forex Indonesia terregulasi Bapti. Itu ada ya, memungkinkan ya? Artinya kalau ada, jadi modal kecil bisa. Broker Indonesia sekarang lokal itu banyak yang sudah menerima akun minimal 1 juta, 2 juta itu bisa. Nggak harus misalnya 100 juta gitu, enggak ya? Enggak. Cuma mungkin masalahnya adalah di leverage-nya mereka yang masih kecil, kemudian minimal lot-nya juga masih besar gitu. Jadi minimal lot-nya untuk broker Indonesia itu 0,1 ya. 0,1 ya? 0,1. Bukan 0,01 ya? Bukan. Jadi 0,1 itu sebetulnya masih besar ya kalau kita modal 1 juta. Sedangkan kalau kita pakai broker yang lain, yang istilahnya memang bukan resmi Indonesia, tapi itu leverage-nya besar, kemudian minimal lot-nya juga kecil gitu, 0,01. Nah, kita bisa pakai broker yang seperti itu ketika modalnya terbatas. Artinya memang di sini kalau kita modalnya terbatas harus pilih-pilih, harus pintar-pintar memilih broker ya, betul, yang sesuai dengan kemampuan modal kita. Kalau modalnya gede sih broker apa aja masuk. Kemudian yang kedua, perlu merencanakan aktivitas trading dengan baik dan disiplin, ini ya. Kunci yang kedua. Yang kedua memang harus kita merencanakan aktivitasnya mulai dari pemilihan pair, kemudian jam tradingnya mulai jam berapa, kemudian disiplin mengenai
penentuan stop loss dan take profit itu harus benar-benar direncanakan supaya modal kita ini nggak hilang sia-sia gitu ya, harus direncanakan gitu. Ini menarik ini, bahwa memang kita harus tadi pinter-pinter memilih pair. Ini mungkin bisa kita jadikan konten video berikutnya ya Mas. Bisa. Konten-konten pair apa yang itu sebaiknya untuk pemula dan modalnya terbatas. Iya. Karena tentunya tiap pair itu kan punya ciri khas sendiri-sendiri. Punya ciri khas sendiri, punya jam sendiri, dia ada sesinya sendiri, kemudian ada karakternya juga. Dia setiap pair itu punya karakter sendiri-sendiri. Nah, itu pergerakannya. Makanya jangan lupa untuk terus selalu subscribe di channel Sekolah Balas. Karena nanti kita akan sharing video-video yang itu sangat bermanfaat, terutama untuk trader pemula. Dan subscriber boleh request materi ya. Ya. Artinya nanti kalau teman-teman itu punya request materi apa, silahkan dicantumkan di kolom komentar di bawah sini ya. Di kolom komentar bawah di sini. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Maaf tadi ada sponsor lewat ya. Tadi kita sampai di aktivitas pemilihan pair ya. Sama tadi ya, request konten. Ya, jika pengen yang dibahas, mau ada yang ditanyakan tentang apa gitu boleh. Oke ya. Nah, kemudian para broker itu biasanya membolehkan modal awal trading mulai dari 1 USD. Ini bahkan mulai dari $1. Iya. Itu apa bisa ya? Bisa. Jadi karena sekarang semakin canggih, jadi ada beberapa akun itu yang mendukung deposit sangat kecil dari $1. Tapi tentunya itu bukan, tidak bisa dijadikan mata pencaharian ya. Iya. Itu mungkin hanya sekedar buat latihan. Buat latihan, tapi itu real akun asli itu, bukan akun demo ya. Biar merasakan beneran kalau uangnya hilang atau profit itu ya beneran dirasakan. Jadi akun itu tipenya akun sen. Jadi misalkan kita deposit $1, maka di platform itu akan menunjukkan $100 karena dia dikonversi ke akun sen itu. Jadi 100 ya. Jadi 100. Nah, ini selanjutnya dapat akumulasi profit bertahap. Nah, ini menarik nih. Ikuti 5 tips berikut. Ini minggu depan atau langsung? Langsung. Langsung. Oke, siap. 5 tips akumulasi profit. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah kita harus meningkatkan wawasan tentang trading dan sering berlatih di akun demo ya. Jadi wawasan ini kita harus termasuk teknikal, termasuk fundamental juga kita harus pelajari meskipun nggak bisa 100%. Minimal kita baca atau dipaksa untuk mengerti lah, karena itu memang suatu keharusan yang harus dipenuhi ketika kita bertrading. Kita harus tahu ilmunya, nggak asal-asal kan gitu. Jadi ketika kita mau trading dengan modal terbatas, artinya kita punya risiko yang kecil karena modalnya terbatas, otomatis risikonya juga kecil. Menyesuaikan ya. Modalnya 1 juta ya berarti resikonya hilang ya 1 juta. Iya. Sesuaikan dengan kemampuannya masing-masing gitu ya. Betul. Kalau mampunya 1 juta ya jangan lebih dari itu modalnya. Iya. Jadi meningkatkan wawasan yaitu dengan belajar materi tentang forex, kemudian berlatih di akun demo dulu gitu. Oke. Dan broker pun juga sekarang menyediakan akun demo sebagai untuk kita latihan ya. Itu akunnya akun virtual memang, tapi kalau grafiknya itu grafik kondisi pasar yang asli gitu. Jadi meskipun akun demo, tapi kita mengikuti alur harga yang sesuai dengan aslinya di pasar gitu. Benar-benar itu kondisi pasar real. Benar-benar kondisi pasar. Artinya kalau misalnya 3 bulan profitnya bisa konsisten, kemudian beralih ke akun real, ya dimungkinkan hasilnya seperti itu sama. Dimungkinkan hasilnya seperti itu. Oke, nah itu ya teman-teman. Jadi memang perbanyak latihan latihan, tingkatkan wawasan dan usahakan konsisten dulu gitu. Konsisten dulu itu yang paling penting. Jangan konsisten loss. Konsistennya profit. Harus konsisten profit. Harus diusahakan profit. Caranya gimana ya? Kita belajar teknikal dan cara analisa
banyak lah. Nanti kita pun juga akan bikin video ya Pak Ya. untuk teknikal. Oke. Nah yang kedua, mulai dari kecil. Dari kecil itu maksudnya mulai dari umur 15 tahun atau? Bukan ya? Bukan. Mulai dari kecil. Yang dimaksud dari kecil di sini ya itu tadi, otomatis kita modal juga harus kecil dulu. Jadi kalau kita bisa dengan modal kecil kemudian hasilnya konsisten, nah kita bisa meningkatkan modal untuk sebagai trading penghidupan. Yang jelas jangan langsung dengan modal yang besar, karena kita harus tahu dulu, harus merasakan dulu seperti apa di dalam market itu, karena mental itu nanti beda ya. Ketika kita akun demo sudah konsisten, kemudian kita akun real, itu juga ada satu tingkat kewaspadaan ya, atau was-was. Rasanya pasti beda ya. Rasanya pasti beda. Apalagi kalau modalnya 100 juta ya. Apalagi modalnya 100 juta ke atas. Nah itu ada satu yang beda gitu yang kita rasakan. Memang kalau yang trader baru ya itu banyak penasaran Pak. Jadi rasa penasaran itu kadang yang menjadikan mereka itu gegabah gitu dalam mengelola akunnya gitu. Terus pasti cepat loss kalau menggunakan ukuran lot besar. Nah ini ya kesalahan yang sering dilakukan trader pemula ini ya Mas ya. Iya, lotnya terlalu besar karena itu tadi, suatu saat mereka pakai lot besar kemudian langsung profit, itu akan menjadi satu kepercayaan diri. Ketika dia pakai lot besar kemudian profitnya banyak, di sinyal berikutnya mereka akan menggunakan lot yang sama, tapi mungkin arahnya sudah beda, akhirnya lossnya lebih besar. Kemudian mentalnya jatuh. Mentalnya baru jatuh. Nah maksudnya mulai dari kecil adalah kita profitnya kecil-kecil dulu, tidak masalah, yang penting kita konsisten, nggak perlu yang langsung besar gitu, karena kalau target besar itu resikonya juga semakin besar. Kadang ngiri lihat temennya dipamerin screenshot di grup Sudah kebakaran jenggot duluan. Nah itu yang sering terjadi ya. Yang sering terjadi Sedino 100% hilangnya. Kalau ada yang teman seperti itu, saran saya jangan diajak konco. Jangan diikuti ya. Jangan diikuti karena bahaya. Kecuali kita bisa mengerem ya, kecuali kita bisa memfilter mana yang harus kita jadikan panutan dan bukan. Karena itu juga termasuk salah satu racun ya. Kadang-kadang kita lihat teman biru-biru besar itu panas, akhirnya ikut juga, akhirnya loss. Artinya kalau kita lihat slide ini bukan besar kecilnya modal, tetapi bagaimana kita mengelola modal itu dengan baik ya. Betul. Kalau dengan modal kecil saja gagal, bagaimana berharap untung dengan modal lebih besar gitu kan? Iya, karena kebiasaan itu akan membawa namanya juga kebiasaan ya. Kalau modal kecil aja udah biasa seperti itu, maka modal besar pun akan sama perlakuannya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi mulai dari yang kecil, biasakan profit dulu. Nanti kebiasaan itu akan terbawa saat kita punya modal yang lebih besar. Nggak usah terburu-buru gitu ya. Nggak usah buru-buru. Santai. Pasarnya nggak kemana-mana. Pasarnya nggak kemana-mana. Senin 24 jam. Senin masih buka. Senin masih buka. Sekarang masih minggu libur. Ini masih minggu. Oh ada Pak, minggu ada per BTC dia masih buka. Nah itu ya. Tapi itu racun juga ya. Racun juga. Tidak direkomendasikan. Sabtu Minggu sebaiknya tidur saja. Atau mancing. Atau belajar di channelnya Sekolah Falas. Harus belajar. Untuk yang pemula harus belajar supaya tahu. Yang ketiga, fokus pada strategi trading sederhana. Kadang-kadang, wala trading kok gitu tok. Nah, itu loh Mas. Ini gimana ini? Kalau pemula mungkin semuanya saya yakin itu akan jadi teknik hunter ya. Pemula itu pasti akan nyari grup sana, grup sini, eker-eker file, kemudian cari strategi yang bisa cepat. Download indikator gitu ya. Download indikator. Intinya mereka cari teknik yang gampang terus profitnya banyak. Itu yang semua pemula pasti melakukan teknik itu. Iming-iming video seperti itu di YouTube banyak banget.
Modal 100.000 jadi 100 juta. Nah, tapi kenyataannya belum tentu ya. Tapi kenyataannya nggak semudah itu. Jadi memang strategi itu kita harus cari yang sederhana, tapi yang cocok menurut kita, menurut tipe trading kita. Karena masing-masing orang itu punya tipikal trading beda-beda. Ada yang suka tradingnya swing, mulai Senin sampai Sabtu hanya sekali entry. Ada juga yang lebih suka scalping. Ada juga yang intraday. Jadi macam-macam. Tergantung kita tipenya yang mana, maka kita cari trading yang tekniknya sederhana saja, yang sesuai dengan karakter kita. Artinya sebenarnya di sini kenali diri dulu ya. Kenali kita diri itu dulu. tipe trader yang seperti apa? Tipe trader panjang atau yang pendek-pendek atau yang sehari sekali, itu juga ada. Baru nanti fokus ke temukan strategi trading sederhana ini. Betul. Silahkan mau pakai metode apapun kan banyak ya. Di Banyak. internet. Baik mulai dari yang gratis sampai berbayar lengkap. Lengkap banyak. Oke, kita sekarang ke yang keempat. Berinvestasi secara rutin. Nah, ini Mas. Gimana? Jadi investasi secara rutin ini jangan salah ya. Nanti penangkapannya teman-teman, investasi rutin ini depo terus. Nah, Bukan ya? bukan. Tapi seperti itu juga boleh. Tapi jangan sampai loss. Investasi di sini maksudnya kita mungkin kalau ada profit kita sisihkan, kita amankan dulu. Istilahnya nabung ya, nabung dulu. Jadi profit tersebut kita investasikan dulu, kita tahan. Nanti kalau sudah misalnya sudah lumayan, kita jadikan satu dengan modal. Jadi sekali lagi kita bisa manajemen keuangan ya. Manajemen keuangan yang baik, artinya bagaimana meningkatkan modal gitu ya, yang tadinya 1 juta dalam 6 bulan modalnya mungkin bisa jadi 2 juta atau 5 juta. Nah mungkin itu yang disebut dengan investasi rutin. Jadi jangan sampai profitnya itu hilang lagi gitu. Sambil meningkatkan skill trading ya tadi ya. Meningkatkan skill trading supaya bisa profit konsisten. Nah ini yang susah ini. Yang tips kelima, bersabar dan tekun. Soalnya begini, kadang-kadang kalau kita lihat apa itu buka MT4 misalnya gitu ya, buka MT4, loh kok aku orang OP apapun, sedino ini kok tidak OP apapun, masa nggak OP ya? Iya, kadang gatel gitu ya. Gatel gitu. OP ya iseng-iseng ya, iseng-iseng membawa bencana ternyata gitu. Itu yang sering karena kita nggak sabar ya. Jadi kelihatannya sepele ini, sabar dan tekun. Cuma memang sebenarnya forex itu perpindahan uang dari orang sabar, yang tidak sabar menuju orang yang sabar. Itu aja sebetulnya. Nah ini penting, ini peribahasa yang penting. Peribahasa yang mahal. Forex itu adalah proses memindahkan uang dari orang yang tidak sabar menuju orang yang sabar. Kalau tidak percaya, buktikan sendiri. Berarti kalau Anda tidak sabar, siap-siap uangnya pindah ke orang yang sabar. Ternyata tips yang kelima itu dalam sekali maknanya ya. Maknanya memang dalam, tapi kata-katanya kalau orang pemula biasanya paling anti ya dengan kata-kata ini. Paling kata-kata umum itu. Semuanya ngomong sabar dan tekun. Pertanyaannya pasti seperti itu. Masa nggak OP gitu ya? Masa seminggu nggak OP? Kalau memang belum saatnya OP ya nggak usah OP. Iya, kalau memang marketnya sideways atau memang nggak ada pergerakan, kenapa kita harus kalau nggak sesuai dengan metode yang dipakai gitu ya? Iya. Yang jangan OP gitu ya. Kalau metodenya mengatakan belum boleh OP ya jangan OP. Jangan OP. Kemudian kalau sudah waktunya memang salah strategi ya atau tekniknya salah, ya kena stop loss, biarkan aja. Kita harus mengikhlaskan, relakan, gitu harus ya. merelakan beberapa uang kita yang kita resikokan. Kalau tangannya gatel dirantai dulu. Kalau tangannya gatel rantai dulu atau bisa HP-nya dijual dulu. Enggak. Taruh belakang pintu biasanya Pak. Jarinya itu taruh belakang pintu, nanti pintunya ditutup. Biasanya kalau gatel seperti itu sih. Kalau gini ya. Itu pasti akan nggak jadi OP. Nggak jadi OP. Beli obat merah situ ya. Nah ini yang kelima nih, yang paling penting ternyata ini kuncinya di sini. Bersabar dan tekun. Allah itu menyayangi orang-orang yang sabar gitu ya. Betul. Nanti profitnya ditambahi. Profitnya nanti ditambah.
Wah, ini. Ada yang kenal dengan Bapak ini? Nah, siapa ini? Saya pun juga tidak kenal sebetulnya, karena Cuman karena dia pegang uang terus kita tampilkan di sini. Iya. Ini contoh orang yang sabar nanti profit pegang dolar. Gitu. iya, $100 satu kebok gitu ya. Oke ya teman-teman semua, jadi itu tadi ya video apakah dengan modal 1 juta itu dimungkinkan. Mungkin Dan ternyata mudah. Tadi juga sudah kita kasih tips ya, Iya. 5 tips untuk meningkatkan modal. Betul. Jadi sangat mungkin untuk trading dengan modal terbatas, apalagi dengan teknologi yang semakin canggih ya. Iya, Yang seharusnya tidak bisa itu, tapi sekarang bisa. sangat bisa ya. Sangat bisa. Bahkan $1 loh ya. $1 bahkan sekarang bisa. Rp10.000 sudah bisa merasakan trading. Peribahasa Bapak Forex tadi, Forex itu adalah Perpindahan pemindahan uang dari orang tidak sabar ke orang yang sabar. Nah, ingat-ingat ya. Ingat-ingat itu. Baik, sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam cuan. Cuan.